What the hell was that? Yesterday. When did you write that? I didn't write it. Paul McCartney wrote it. The Beatles. Apa jadinya jika semua orang di dunia ini tidak mengenal The Beatles? Apa jadinya jika lagu-lagu seperti Hey Jude, Let It Be, atau In My Life benar-benar tidak pernah ada? Pastinya hal tersebut tidak pernah terbayangkan, bukan? Ini karena kita semua tahu bahwa The Beatles adalah salah satu band legendaris dan karya-karyanya sampai saat ini masih sangat dinikmati oleh penikmat musik di seluruh dunia. Film besutan Danny Boyle bekerja sama dengan rumah produksi Working Title Films dan Decibel Films mencoba menghadirkan gambaran tersebut kepada kita semua dalam sebuah film yang berjudul Yesterday. Film ini bercerita tentang dunia yang tidak pernah mengenal The Beatles dan lagu-lagunya yang menawan, kecuali satu orang yang bernama Jack Malik, seorang musisi jalanan yang sedang putus asa untuk terus berkarya. Cerita tersebut berawal dari sebuah kejadian di mana seluruh listrik di dunia tiba-tiba padam. Jack yang saat itu dalam perjalanan pulang, tiba-tiba ditabrak oleh sebuah bus yang membuat dua gigi depannya patah dan ia pun harus dirawat di rumah sakit. Disinilah semua keajaiban itu dimulai. Jack yang sudah sembuh menyanyikan sebuah lagu yang berjudul Yesterday karya The Beatles di depan teman-temannya. Namun tak disangka, tidak ada satupun dari temannya yang pernah mendengar lagu tersebut. Penasaran dengan apa yang akan dilakukan Jack sebagai satu-satunya orang yang mengingat karya-karya The Beatles? Apa ia akan memanfaatkan hal tersebut dengan mengakui seluruh karya The Beatles sebagai karyanya? Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ikuti keseruan dari alur cerita film Yesterday. Film diawali dengan Jack sebagai tokoh utama sedang bernyanyi di sebuah tempat terbuka. Scene selanjutnya berpindah ke sebuah kafe. Di sana Jack juga sedang bernyanyi menghibur tamu-tamu yang datang. Jack adalah seorang musisi jalanan yang pindah dari panggung ke panggung untuk mengejar mimpinya menjadi musisi terkenal. Namun sayangnya, karya-karya Jack sampai saat ini belum ada yang mendengarkan. Selanjutnya, scene berpindah ke sebuah pusat perbelanjaan tempat Jack sehari-hari bekerja. Okay, great. Yeah, well, we'll try to be friendly. Unlike me, I'm increasingly finding I don't like you. Di sana, Jack ditemui oleh Elle, sahabat sekaligus manajernya. Elle memberikan kabar baik bahwa Jack mendapat kesempatan untuk berpartisipasi dalam sebuah festival musik terbaik di London bernama Latitude Festival. Meskipun hanya mengisi di salah satu tenda, bukan di acara utama, Jack sangat senang dan mulai mempersiapkan semuanya dengan matang. Hari festival pun dimulai. Jack menyanyikan lagu-lagu terbaiknya namun tidak seperti yang ia kira. Hanya ada beberapa orang tua, anak-anak, dan sahabat-sahabatnya yang datang untuk menonton. Jack kecewa atas itu semua. Ia menyadari bahwa selama 10 tahun ia berkarya tidak ada orang yang mau mendengarkan karya-karyanya. Elle sebagai sahabat terus menyemangati Jack. Ia mengatakan bahwa dunia ini penuh keajaiban dan Jack tidak boleh menyerah. Namun ternyata keputusan Jack sudah bulat. Mulai saat itu, ia berencana untuk berhenti mengejar mimpinya menjadi musisi terkenal. Sekembalinya dari festival itu, Elle mengantar Jack ke parkiran sepeda. Jack sudah terbiasa pulang dengan mengendarai sepeda. Sampai pada akhirnya, keajaiban yang dikatakan Elle pun terjadi. Listrik di seluruh dunia mati tiba-tiba secara bersamaan. Karena gelap, Jack yang mengendarai sepeda tidak mampu mengontrol laju sepedanya. Tanpa diduga, ia tertabrak sebuah bus yang membuat dua gigi depannya patah dan ia harus dilarikan ke rumah sakit. Scene berpindah ke rumah sakit tempat Jack dirawat. Di sana, Elle datang menjenguk dan menceritakan kejadian unik yang terjadi semalam. Listrik di seluruh dunia mati tiba-tiba secara bersamaan selama 12 detik dan tidak ada yang tahu penyebabnya. Tepat sesaat Jack mengalami tabrakan semalam. Siang harinya, Jack keluar dari rumah sakit. Elle langsung membawanya ke salah satu tempat ia dan sahabatnya biasa berkumpul. Di sana mereka foto bersama merayakan kehadiran Jack kembali. Mereka juga memberikan beberapa kado, dan yang menarik dari kado-kado tersebut adalah sebuah gitar baru. Tak lengkap jika Jack tidak memainkannya. Jack menyanyikan sebuah lagu dari The Beatles yang berjudul Yesterday. Yesterday,
All my troubles seem so far away. Oh, now I long for yesterday. Semua mata tertuju pada Jack dan terharu, seakan tidak percaya betapa indahnya lagu tersebut. Elle bertanya, kapan kamu menulisnya? Jack menjawab, bukan aku yang menulisnya, melainkan Paul McCartney, salah satu punggawa The Beatles. Sahabatnya kaget dan tidak mengetahui siapa itu Paul dan The Beatles. Jack merasa temannya membuat lelucon yang pada akhirnya membuatnya kesal. Pada saat perjalanan pulang, Jack masih kesal kepada Elle dan sahabatnya. Saking kesalnya, ia meminta untuk diturunkan di tengah jalan. Pada akhirnya, ia menyadari sesuatu. I really don't know what you're cross about. Sesampainya di rumah, Jack mencari kebenaran firasatnya. Ia mencari The Beatles di internet, dan yang terjadi, dunia tidak mengenal The Beatles. Jack mencari tahu semua informasi yang dikenalnya tentang The Beatles, tetapi pada pencariannya tidak satupun muncul informasi mengenai The Beatles. Jack juga mencari album The Beatles yang dimilikinya, namun juga tidak ditemukan. No. Stop. Oh, fuck off! Bukan hanya The Beatles, Oasis sebagai salah satu band favorit Jack pun juga tidak ditemukan lagi informasinya. Dalam kebingungan, malam itu juga Jack menghampiri Elle. Ia bertanya, apakah benar kamu tidak tahu The Beatles? Dan Elle pun menjawab, Do you genuinely not know who the Beatles are? Genuinely. Then I'm in a really complicated situation. See you soon. Jack menyadari bahwa firasatnya ternyata benar. Pada saat pulang, sembari menghafalkan kembali lirik lagu-lagu The Beatles, ia bertanya pada dirinya sendiri, apa dia akan mengambil kesempatan ini untuk mengejar mimpinya? Apa dia akan menjadikan karya-karya The Beatles sebagai karyanya? Sesampainya di rumah, Jack berusaha mencatat semua lagu The Beatles yang diingatnya dan menyusunnya dalam sebuah kertas. Keesokan harinya, Jack menemui Elle di sekolahnya. Elle adalah seorang guru matematika di sebuah SMA. Jack menyampaikan kalau dia memiliki beberapa lagu baru dan akan bernyanyi kembali. Di samping itu, Jack juga melakukan operasi gigi untuk menambal 2 gigi depannya yang patah. Hal tersebut untuk mengembalikan penampilannya. Pada hari Jack akan tampil di suatu acara, ia meminta izin kepada orang tuanya untuk berangkat. Namun, kedua orang tua Jack menahan dan memintanya untuk menyanyikan lagu baru yang akan dinyanyikannya nanti. Di sana, Jack membawakan lagu yang berjudul Let It Be. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me. Hari-hari Jack selanjutnya diisi dengan tampil di beberapa tempat. Jack membawakan lagu-lagu yang berjudul I Want to Hold Your Hand, Let It Be, dan beberapa lagu lainnya. Namun entah mengapa, menurut Jack belum ada juga yang tertarik untuk mendengarnya. Jack berkesimpulan bahwa bukan lagunya lah yang salah, tetapi dirinya. Sampai pada akhirnya, Elle membawa kabar baik bagi Jack. Seorang produser musik tertarik dan ingin memproduksi lagu-lagunya Jack. Dengan bersemangat, Jack dan Elle menemui Gavin, produser tersebut. Mereka mulai menggarap lagu-lagunya Jack dan merekamnya satu persatu. Oh yeah, I'll tell you something. I want to hold your hand. Be glad. She wouldn't dance with another. Hasil rekaman tersebut disimpan dalam bentuk CD yang dibagikan Jack pada pengunjung tempat kerjanya secara gratis. Pada saat Jack sibuk membagikan CD rekamannya, Elle pun datang. Elle mengabarkan Jack mendapatkan kesempatan pertamanya untuk tampil di sebuah acara TV untuk mempromosikan lagu-lagunya. But of all these friends and lovers, when I think of love as something new, for people and things that went before in my life, I love you more. Pada acara itu, Jack berhasil tampil dengan sukses dan ia mendapat telepon dari Ed Sheeran yang tertarik dengan lagu-lagunya.
Pada awalnya, Jack tidak mengira bahwa yang menelponnya benar-benar Ed Sheeran. Namun tiba-tiba, pada malam harinya tidak disangka Ed Sheeran benar-benar datang ke rumahnya. Ed mengatakan bahwa ia telah mencari informasi dan mendengarkan lagu-lagu Jack di internet. Ia sangat terkesan. Ed juga meminta Jack untuk menjadi penyanyi pembuka pada konsernya yang akan diadakan di Moskow, Rusia. Tanpa pikir panjang, Jack langsung menerima tawaran tersebut. Jack mengabarkan berita baik itu kepada sahabatnya. Sayangnya, Elle, sang manajer, tidak dapat ikut pada acara tersebut karena sebagai guru ia harus tetap mengajar. Jack juga mengajak Lucy, namun Lucy juga tidak bisa ikut karena ada latihan drama di sekolah. Mau tidak mau, Jack mengajak Rocky, seorang yang bengal dan sering membuat masalah untuk menemaninya. Esok pagi, Jack dan Rocky berjalan menuju bandara. Di sana ia sudah ditunggu Ed dan yang lainnya. Sambutan hangat diberikan oleh Ed, namun Rocky sedikit meracau. Di Moskow, Jack menyanyikan lagu yang berjudul Back in USSR, sebuah lagu yang menceritakan Rusia tempo dulu atau Uni Soviet. Penampilan Jack sangat fantastik dan berjalan dengan sangat lancar. Namun di antara semua penonton yang hadir, terlihat seorang pria yang hanya terdiam melihat penampilan Jack. Sepertinya dia menyadari bahwa lagu yang dinyanyikan oleh Jack bukanlah karyanya, melainkan The Beatles. Penampilan pun berakhir dan Jack diriuhi tepuk tangan yang meriah dari semua penonton. Pada akhir acara, Ed sangat kaget sekaligus kagum kepada Jack. Hanya dalam waktu 3 jam perjalanan pesawat, Jack mampu menghasilkan sebuah lagu yang sangat fantastis, yaitu Back in USSR. Untuk menghangatkan suasana perayaan seluruh panitia konser, Ed mengajak Jack untuk bertanding dengannya siapa yang bisa menciptakan lagu terbaik dalam waktu hanya 10 menit dan Jack menyanggupi. Ed menyanyikan lagu yang berjudul Penguins dan Jack menyanyikan lagu yang berjudul The Long and Winding Road. Will never disappear. Lead me to